Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Oke baik, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita kepoin dulu ya, bagaimana kehidupan asmaranya Aquarius bersama dengan selingkuhannya ya. Di sini kita akan cari tahu bagaimana kondisi hubungan mereka untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Aquarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke baik, langsung saja kita mulai perkepoan ini ya, ini dia. Nah, ada energi dari Ten of Cups di sana, berikut ada energi dari Seven of Wands, berikutnya ada energi dari Ten of Pentacles, dan kemudian di situ ada energi dari Three of Cups ya. Nah, berikutnya di sini ada energi dari Eight of Cups, kemudian ada energi dari The Empress Reverse, The High Priestess Reverse, dan kemudian di situ ada energi dari Nine of Pentacles. Oke, baik. Nah, jadi kalau mau lihat ya, Aquarius dalam perselingkuhan Aquarius ini tuh kok kayaknya dia nggak main-main ini sama pasangan selingkuhannya gitu loh. Jadi ada niatannya dia, memang ya, dia tidak akan meninggalkan pasangan sahnya ya. Aquarius ini tidak akan meninggalkan pasangan sahnya Aquarius, namun juga Aquarius memilih untuk terus bersama dengan selingkuhannya ini. Dan bahkan ada beberapa niatan Aquarius itu tuh, perselingkuhan ini tuh diakhiri dengan cara menikahi selingkuhannya ya. Ini kalau dia laki-laki kan, karena kalau laki-laki bisa poligami kan. Nah, dan ya untuk beberapa, walaupun Aquarius ini tuh wanita, tapi pemikiran untuk poliandri, Mari rasa ini ya bisa juga boleh terjadi ya dalam dirinya Aquarius gitu. Jadi pokoknya dia kayak menganggap bahwa dia sudah punya dua kehidupan gitu loh. Dia punya dua kehidupan. Satu menjadi pasangan sahnya, dan satu lagi menjadi pasangan resmi bagi selingkuhannya ini gitu loh. Nah, jadi ini adalah dua hal yang sama-sama sedang diupayakan oleh Aquarius gitu loh. Maksudnya sama-sama diupayakan dalam artian tetap dia dengan pasangan sahnya dan dia tetap dengan selingkuhannya ini, kayak gitu ya. Jadi dia tidak menganggap bahwa perselingkuhan ini hanyalah perselingkuhan receh belaka, omong kosong saja, bercandaan doang. Malah tidak. Tapi ada di situ tuh niatan untuk memang benar-benar serius. Ada niatan yang benar-benar untuk sungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Jadi kok kayaknya sah. Punya dua hubungan yang seperti ini sah banget. Nggak ada salahnya, nggak ada bodohnya, nggak ada konyolnya. Memang inilah yang harus dilakukan. Ada rasa kayak percaya diri di sana ya. Ada rasa kayak ambisi di sana gitu. Dan memang sih beberapa kalau Mari lihat sudah terjadi ini tuh pernikahan. Kalau Mari nampak ya. Nah, kalau sudah terjadi pernikahan antara Aquarius dengan selingkuhannya, maka pernikahan ini maunya Aquarius ya terus jalan. Nggak bisa ada ceritanya itu tuh bubaran. Gitu loh. Sepanjang bagaimana dia berhubungan dengan pasangan sahnya, begitu juga lah durasi waktunya dia berhubungan dengan selingkuhannya ini. Jadi ini tuh bisa ya, di matanya Aquarius, lagi-lagi ini tuh bukan selingkuhannya dia, tapi ini tuh dia sebut sebagai suaminya. Dia sebut sebagai istrinya. Nah, seperti itu ya. Semangatnya dia sudah semangat perlakuan dari seorang suami ke istri atau seorang istri ke suami. Itu kalau Mari lihat ya. Jadi boleh-boleh ya, kalau misalnya nih contohnya dia ngasih uang ke pasangan sahnya 10 juta. Maka keselingkuhannya ini tuh pun mesti 10 juta. Nah, kira-kiranya begitu. Ya. Tidak boleh misalnya dengan pasangan sah itu tuh pasangan sah dikasih 10 juta, tapi dengan selingkuhannya cuma 1 juta doang. Nggak bisa. Gitu. Jadi kok kayaknya dia akan mau berusaha ya untuk bersikap adil. Gitu loh. Supaya ya bisa berlanjut ini hubungan dengan kedua belah pihak gitu loh. Jangan ada yang gagal. Karena kalau dilihat gini ya, kenapa Aquarius masih mempertahankan hubungan dengan pasangan sah? Ya. Nah, Mari lihat sebenarnya jangan-jangan hubungan dengan pasangan sahnya itu ya baik-baik aja kok. Ya sejahtera aja mereka di sana. Ya Aquarius dengan pasangan sahnya. Gitu. Kayak nggak ada masalah di situ.
adem, tentrem, aman, nyaman gitu ya. Tapi bisa, namanya manusia ya, nggak puas. Nggak puas hanya punya satu kebahagiaan saja. Kalau bisa dua ngapain satu? Nah, Maryland ada prinsip seperti itu. Dan yang ianya dia punya percaya diri. Gampang itu menjalani dua rumah tangga. Gampang. Aku sanggup. Aku bisa. Gitu loh. Ya. Soalnya aku cinta ini keduanya. Aku sayang nih sama keduanya. Aku bahagia nih dengan yang keduanya. Gitu. Ya, jadi untuk di sementara waktu ini tuh imbang gitu ya. Bagaimana kebahagiaan dengan pasangan sah imbang, sama, seri dengan bagaimana kebahagiaannya Aquarius sama selingkuhannya. Itu kalau mari lihat, ya. Gitu. Jadi kok kayaknya ini saling melengkapi. Bisa begitu di mata Aquarius. Pasangan sahnya dengan pasangan keduanya ini, dia rasa ini tuh kok kayaknya ada kolaborasi yang apik ya, untuk boleh bikin Aquariusnya merasa makin bahagia, makin gembira, makin puas. Gitu loh. Jadi kayak komplit hidup ini dia rasa dengan si Yayang Bebek selingkuhannya. Nah, seperti itu ya, makin komplit di sana. Gitu loh. Jadi kayak ada besar arti ya dari kehadiran si pasangan keduanya ini tuh dalam kehidupan Aquarius. Nah, seperti itu. Dan ya memang bagaimana kondisi Aquarius dengan selingkuhannya ini, Maria kayak ada ya kolaborasi yang apik di antara mereka. Jadi contoh, ya si selingkuhannya ini ya baik sama Aquarius, ya sayang sama Aquarius, gitu ya. Jadi kayak sempat dia itu semacam dia mau memberikan yang terbaik, apa yang bisa mampu dia berikan ke Aquarius, gitu loh. Jadi memang membawa rasa dari batin di sini. Ya, dalam hubungan Aquarius sama selingkuhannya. Gitu loh. Jadi ini tuh semacam bukan hanya kayak seneng-seneng doang, happy-happy saja. Maret lebih daripada itu, gitu loh. Dan ya beberapa memang ada kontribusi besar dari selingkuhannya Aquarius ini tuh ke Aquarius. Nggak tahu lah kontribusi dalam hal apa ya, bisa-bisa ya cuman motivasi. Ya kan bisa kita ada omongan-omongan yang kayak menyemangati Aquarius ini. Nah, bisa seperti itu ya. Mungkin ya beberapa lebih daripada sebatas motivasi, tapi ada bantuan-bantuan finansial kah? Gitu ya, ada bantuan-bantuan tenaga kah? Ya, ide kah? Masukan gitu ya dan sebagainya. Nah, di sana. Jadi inilah yang membuat Aquarius kok kayaknya percaya bahwa dia harus mempertahankan hubungan dengan si selingkuhannya ini. Karena ada kontribusi baik yang dia dapat dari selingkuhannya. Jadi kayak bukan hanya kayak puas secara seksual saja, gitu ya. Namun lebih daripada itu. Kalau mari lihat, lebih daripada itu. Gitu loh. Karena sempat ada di sini mari lihat kok kayaknya ketulusan, ya. Ketulusan dari selingkuhannya Aquarius ini. Namanya kalau orang tulus ya, ngasih hal kecil, hal yang kita anggap remeh-temeh, itu tuh vibrasinya, pengaruhnya akan besar. Nah, seperti itu. Ya, dan boleh-boleh memang apa yang dilakukan oleh selingkuhannya Aquarius ini tuh tepat guna, tepat waktu. Gitu lah. Nah, jadi datang semacam sebuah kesan ya. Semacam sebuah kesan yang luar biasa menurut Aquarius ini. Gitu lah. Ya, misalnya nih, ketika Aquarius suntuk, tiba-tibanya si selingkuhannya ini, "Halo, kamu apa kabar di sana? Jalan yuk." Gitu, "Aku mau traktir kamu nih. Yuk kita ke resto favoritnya kamu." Wah, pas banget nih gue lagi suntuk. Jadi tepat gitu, pas momennya. Di situ ya. Atau misalnya ketika Aquarius itu tuh agak pening dikit nih. Ada uang yang dibutuhkan sekian rupiah contoh ya. Tiba-tibanya si selingkuhannya ini, "Beb, aku ada rezeki nih dikit, mau aku bagi sama kamu." Wah, ketepatan nih, gue memang lagi butuh duit nih. Ah gitu. Jadi pas, tepat timingnya. Di sana. Makanya mari katakan bahwa ada kolaborasi yang apik
di antara Aquarius dengan pasangan selingkuhannya ini. Makanya dia mantap yakin, oh ini selingkuhanku ini tuh harus aku angkat menjadi pasangan resminya aku juga gitu. Makanya tak ada keraguan kalau untuk menikahi si selingkuhannya ini. Nah gitu ya, oh ini nggak boleh hanya sebatas disebut sebagai selingkuhan. Dia harus diangkat derajatnya dia, soalnya ya namanya ya stereotip selingkuhan itu tuh kok kayaknya nggak elok gitu ya. Kayak kelihatan itu tuh najis, apalah gitu ya. Pokoknya dia dapat nilai-nilai negatif di sana kan. Nah tapi yang walaupun oke lah ini negatif di awalnya, tapi aku harus berencana untuk penilaian negatif ini tuh tidak selama-lamanya akan negatif, makanya disahkan. Gitu loh, makanya dinikahi. Nah, di sana makanya atau setidaknya ya diperlakukan sebenar-benarnya sebagai mana perlakuan dari pasangan ke pasangan sahnya, gitu loh. Di sana ya. Nah, jadi mantap yakin balik lagi di sini ya energinya. Jadi kayak yang apapun yang terjadi aku siap dengan konsekuensi, dengan resiko, aku memilih selingkuhanku ini tuh menjadi pasangan jangka panjangnya aku. Nah, seperti itu. Bahkan kalaupun kayak untuk di saat-saat ini bisa nih tuh Aquarius nggak takut dia. Misalnya hubungannya dia ini tuh diketahui oleh pasangan sahnya. Gitu. Bisa dia dengan gigih ya untuk membuat pasangan sahnya menerima bahwa ada nih pasangan Aquarius yang lain yang harus diakui. Gitu. Nggak takut dia. Itu ya kalau mari lihat ya. Nah jadi tidak akan selamanya hubungan dengan selingkuhannya ini tuh bakalan dia tutupi. Ya, dia jadikan ini permainan di balik layar saja. Menjadi sebuah rahasia gitu. Ya. Pasangan selingkuhannya ini tuh harus diakui, setidaknya ya diakui oleh orang-orang terdekatnya Aquarius, ya entah itu keluarga kah, contoh ya, adik kakak, ibu bapak, contoh ya, om paman, om tante, paman, bibi, sepupu, teman karib. Ya, mungkin partner bisnis. Nah, bisa aja. Seperti itu. Ya, dalam rangka untuk menghargai hubungannya dia ini tuh dengan selingkuhannya gitu. Namun idenya Aquarius ini tuh mari rasa belakangan hari ya nampaknya sudah tidak lagi menjadi ide yang baik di mata selingkuhannya gitu. Jadi mari lihat akan ada ini tuh ya ancaman dari si selingkuhannya Aquarius ini tuh untuk mengakhiri hubungan dengan Aquarius. Namun ingat ya ini masih sebatas kayak ancaman doang ini memang ya. Jadi kayak bisa seperti aku nggak mau lagi sama Aquarius, aku nggak mau jadi orang ketiga, gitu, ya. Wah aku nggak bisa nih yang kayak gini model hubungannya, gitu. Bisa aja di awal oke, aku mau aja dah nikah aja lah sama Aquarius, gitu. Oke lah pacaran aja lah sama Aquarius. Tapi belakangan hari keputusan itu tuh direvisi. Dibatalkan. Di sana. Bahkan ketika Aquarius sudah menikah dengan selingkuhannya ini, bisa selingkuhannya, pernikahan ini tuh nggak sah. Pernikahan ini tuh tidak benar. Pernikahan ini tuh tidak sungguh-sungguh. Nah, bisa di sana. Ya, terjadi perubahan pikiran. Di situ loh. Jadi kayak beberapa memang boleh begini ya perubahannya. Bukan perubahan untuk meninggalkan. Tapi kemudian bagaimana cara menjalani relationship ini. Katakan tadinya di awal itu tuh dia tulus dengan Aquarius. Ya si selingkuhannya Aquarius ini. Tadinya tulus. Namun boleh ini tuh bergeser. Jadi ini tuh hubungan transaksional. Bisa di sana. Oke, aku nggak mau lagi beneran sayang, beneran cinta sama Aquarius, tapi melalui Aquarius ini, aku mencari benefit aja bisa di sana. Alah, aku hanya jadi orang ketiga doang kok.
gitu ya. Aku hanya orang ketiga saja. Ngapain aku benar-benar cinta, benar-benar sayang? Udah dimanfaatin aja lah duitnya. Bisa ya beberapa. Memang ada beberapa begini pula. Tiba-tibanya yang menjadi kepentingan prioritas ya, kepentingan utama bagi selingkuhannya Aquarius ini tuh adalah kesejahteraan secara finansial. Jadi dia bisa aja meninggalkan hubungan dengan Aquarius ini tuh karena dia berambisi mengejar kelimpahan secara finansial. Bisa begitu. Yang tadinya dia hanya butuh didampingi oleh orang yang mencintai dia dan dicintai oleh dia, sekarang kebutuhan itu tuh kok kayaknya sudah tidak lagi mensupport rasa sejahteranya dia. Akhirnya apa yang bikin sejahtera? Oh, duit. Ya sudah, dia akan fokus kepada duit. Gitu. Ya. Jadi entah melalui Aquarius ataupun tidak melalui Aquarius, sifat seselingkuhannya Aquarius ini tuh uang, ya. Uang adalah target utamanya. Nah, begitu. Makanya mari lihat belakangan ini tuh Aquarius kok agaknya kewalahan ini. Kewalahan. Karena Aquarius bukannya dia nggak tahu apa yang menjadi target dari selingkuhannya ini. Gitu loh. Apa yang menjadi kemauan dari selingkuhannya ini. Tahu. Gitu ya. Dan kewalahan. Gitu loh. Kayak misalnya nih ya, ketika selingkuhannya ini tuh menganggap bahwa keberlimpahan finansial bisa dia dapatkan dengan usahanya dia sendiri tanpa meminta dari Aquarius. Aquarius bisa gamang di situ. Mari lihat. Waduh, dia banyak waktunya ini nanti untuk bekerja, untuk cari duit, buru dolar. Wah, ini yang nggak bisa, ini aku biarin. Nah, seperti itu ya. Karena mari lihat kayak semacam Aquarius ini tuh tidak setuju dengan prioritas dari selingkuhannya ini. Di situlah. Andaikan pun Aquarius ini tuh sanggup ya memenuhi kebutuhan secara finansial ya untuk pasangannya ini. Tapi mari lihat memang agak ngos-ngosan dikit itu. Ya, karena permintaan si selingkuhannya ini tuh mari lihat ya cukup banyak, cukup sering, atau bisa cukup besar. Di situ. Memang dia percaya diri, bisa kok ini. Bisa kok aku penuhi dia. Kebutuhannya dia tuh. Tapi agak ngos-ngosan sedikit. Gitu loh. Ya, enggak yang lempeng aja bisa. Enggak, gitu. Ya. Apalagi kalau ternyata posisi Aquarius dia hanya pede bahwa aku cukup menyayangi dia, aku cukup mencintai dia saja. Aku cukup memperlakukan dia dengan baik, nggak perlu kayak kasih dia keberlimpahan uang. Ya, jika Aquarius berpikir seperti itu, wah gawat juga nih Aquariusnya. Gitu loh. Karena si selingkuhannya nggak cukup, cinta nggak bikin kenyang, sayang nggak bikin bisa belanja tas mahal. Contohnya seperti itu ya, nggak bikin tabungannya aku nambah nih. Nah, di sana ya. Jadi ketika dia berjibaku dengan upaya usahanya dia cari duit, ya si selingkuhannya Aquarius ini. Aquarius di situ tuh bisa jadinya agak-agak kurang nyaman gitu ya. Takut-takut ditinggalkan. Ketika si selingkuhannya ini tuh lebih fokus ya untuk mengejar duit. Nah, begitu ya. Jadi mari lihat tantangan secara real ini tuh sedang dialami oleh Aquarius. Karena pilihannya dia menghadirkan dan memegang ya, mengikat seseorang ini yang menjadi selingkuhannya ada dalam hidupnya Aquarius. Nah, seperti itu ya. Oke lah, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.